Halo, selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan membahas tentang integral integral rangkap. Ya. Integral rangkap, subbabnya tentang integral rangkap 2 atas daerah persegi panjang. Nah, ini kita mengapa sih kita belajar dulu kenapa integral rangkap ini bisa muncul ya? Dia dari perluasan dari integral tunggal, integral rangkap satu, ya, yang sudah kalian pelajari. Jadi kalau saya ingatkan lagi ya, kalau saya punya y sama dengan fx di sini, ini kurva y sama dengan fx, maka integral fx dx itu mencerminkan apa? Mencerminkan luas. Luas apa? Luas di bawah kurva y sama dengan fx dari a sampai b. Makanya batasannya perlu a sampai b. Jadi kalau saya punya y sama dengan fx dari a sampai b, maka integral fx dx dari a sampai b itu mencerminkan luas di bawah kurva ini. Nah, bagaimana ceritanya? Dengan membuat partisi persegi panjang ya. Jadi ini kita buat partisi, ada n persegi panjang ya. Kemudian kita hitung satu luas persegi panjang. Misalkan ini adalah x ke i ya. Maka luas persegi panjang ke i adalah xi kali delta x ya. Jadi fxi kali delta x. Kenapa kok fxi? Karena kalau xi hanya panjang ini kan. Yang kita butuhkan kan panjang persegi panjangnya. Persegi panjangnya yang ini kan. Oke, misalkan persegi panjang yang kita pilih adalah yang ini. Ya, maka persegi panjang ini panjangnya diwakili oleh fxi kan, bukan xi-nya ya, fxi-nya. Panjangnya kan yang ini. Nah, berarti yang ini. Ini adalah fxi-nya. Nah, fxi. Nah, jadi panjangnya ini adalah fxi, lebarnya adalah delta x. Maka persegi panjang ke i ini adalah panjang kali lebar fxi kali delta x. Nah, ini satu buah persegi panjang. Nah, ini ada berapa persegi panjang? Ada n. Berarti kalau ada n, berarti luasnya dihampiri oleh sigma i dari 1 sampai n f xi delta x. Nah, tentu sebanyak apapun n selalu ada error ya, karena ada yang tidak tertutupin di sini. Nah, jadi luasnya hanya dihampiri. Nah, bagaimana kalau luas sebenarnya? Kalau sebenarnya tinggal dilimitkan n menuju tak hingga. N itu apa? Banyak perseginya tadi kan. Banyak perseginya kalau menuju tak hingga, maka ini akan semakin tertutupin, semakin rapat. Jadi luasnya itu sama dengan limit n menuju tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n fxi delta x. Nah, ini yang kita kenal dengan integral Riemann dari a b fx dx ya. Nah, ini kalau di y sama dengan fx. Nah, sekarang kalau integral rangkap bagaimana? Kalau integral rangkap, nah, kalau integral rangkap ingat kita bekerjanya di z sama dengan f, x, y. Apa yang beda? Yang beda adalah domainnya. Kalau y sama dengan fx, domainnya hanya satu sumbu saja, x, sumbu x. Nah, kalau z sama dengan fx, y, domainnya ada dua sumbu, yaitu sumbu x dan sumbu y. Tentu yang dihasilkan juga berbeda. Kalau y sama dengan fx, yang dihasilkan berupa luasan. Kalau y sama dengan fx, z sama dengan fx, y, berupa permukaan. Tentunya bawahnya berupa hasil yang dihasilkan bukan berupa luas lagi, tapi berupa volume. Nah, ini ya. Ini kalau z sama dengan fx, y. Nah, ini domainnya, ada sumbu x, ada sumbu y. Nah, kalau z sama dengan fx, y, hasilnya berupa permukaan, sudah bukan kurva lagi. Nah, sehingga yang dihasilkan berbeda, sudah bukan luasan lagi, tapi sudah bangun ruang, volume ya. Nah, masalahnya sekarang bagaimana mencari volume di bawah permukaan z atas daerah persegi panjang R rektangular ya, jadi sumbu x, sumbu y. Domainnya sudah ada dua variabel x dan y. Kalau ini domainnya y sama dengan fx, domainnya cuma x, satu sumbu saja x. Nah, kalau z sama dengan fx, y, domainnya sudah x dan y, makanya ada x dan y. Jadi berupa persegi panjang domainnya. Nah, ya, jadi bagaimana mencari volume di bawah permukaan z atas daerah persegi panjang R? Nah, yang kita lakukan sama. Yang kita lakukan adalah memperluas konsep integral Riemann ini.
ya, yang di satu variabel. Dengan cara apa? Mempartisinya menjadi balok-balok. Kalau di integral Riemann rangkap 1, ya, mempartisi menjadi persegi panjang. Nah, tapi kalau di Z sama dengan Fx, Y, kita partisi menjadi balok-balok. Nah, kita partisi menjadi balok-balok, volume balok, ya. Caranya bagaimana? Caranya ya sama, ya. Volume balok adalah luas alas kali tinggi. Nah, satu balok ini volumenya bagaimana? Luas alas kali tinggi. Luas alasnya siapa? Luas alasnya adalah tentunya segini adalah delta Y, ya. Terus yang segini ini adalah delta X. Tinggi balok ini determinkan oleh F X I, Y I. Jadi ambil sebuah titik, ya, ambil sebuah titik di sini yang mencerminkan balok ke I. Maka titik ini pasti diwakili oleh sebuah XI dan sebuah YI. Nah, tinggi baloknya adalah Z sama dengan FXI, YI. Nah, jadi volume sebuah balok ini adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah delta X kali delta Y, ya, kali tingginya adalah FXI, YI. Ya, gitu. Ini ya, ambil sebuah titik ini di XK, YK. Nah, maka kalau baloknya dipartisi menjadi ada sebanyak N, ya sudah, K-nya dari 1 sampai N, F, X, K, Y, K, delta AK. Di sini kenapa kok delta AK? A ini, kalau kemarin kan delta X ya, di sini delta A. Delta A ini mencerminkan luas alasnya. Luas alas ke K, luas alas ke K. Ya. Luas alasnya siapa? Luas alasnya tentunya adalah delta X dikali delta Y. Ini kan delta X ya, perubahan X. Yang ini delta Y, perubahan di alas sumbu Y. Nah, jadi delta AK ini adalah delta X kali delta Y, ya. Delta A itu adalah delta X kali delta Y. Nah, jadi kalau kita perluas gimana? Ya sudah, berarti limit K dari 1 sampai N, N-nya menuju tak hingga, ya, baloknya semakin banyak, ya, maka ya sehingga definisinya adalah limit sigma fx k y k delta AK K dari 1 sampai N, E-nya menuju tak hingga, ya. Coba kalau kita ilustrasikan, ya, kita artikan ini delta AK tadi apa? Luas alasnya. Ini apa? Tingginya. Berarti luas alas kali tinggi. Ini berarti baru satu buah volume. Satu buah volume balok. A ini area, ya, alas. Nah, luas alas kali tingginya. Tingginya tadi kan dijaminkan oleh Fx/K/Y, ya, sama kayak ini. Tingginya dijaminkan oleh Fxi. Nah, tapi karena ini domainnya 2, X, Y, maka tingginya adalah Fxk, YK. Nah, luas alas kali tinggi. Nah, sampai sini saja ini baru volume sebuah balok. Nah, baloknya ada berapa? Ada N, jumlahkan semuanya. Balok ke 1 sampai balok ke N. Ini baru hampiran. Nah, supaya ketemu semua volumenya eksak. Kenapa? Karena kalau baru hanya N saja, sebanyak apapun N, kalau masih berhingga, maka belum eksak, ya, belum tepat, karena masih ada yang rongga-rongga di sini, masih ada yang lubang-lubang di sini, sehingga tidak mencerminkan volume aslinya. Nah, jadi gimana supaya mencerminkan volume aslinya atau volume eksaknya? Tinggal dilimitkan N menuju tak hingga. Tinggal dilimitkan baloknya menuju tak hingga. Nah, kalau baloknya menuju tak hingga, maka partisinya akan semakin menuju ke 0. Jadi balok-balok ini akan semakin menuju ke 0 panjang lebarnya. Ya. Sehingga volume di bawah permukaan Z atas daerah R itu adalah integral rangkap 2R Fx, Y dA. Dengan dA-nya ini adalah dx kali dy, ya. Nah, kita coba sebelum ke soal, ini ada sifat-sifat integral rangkap, ya. Sifat yang pertama sama seperti integral tunggalnya, kalau ada perkalian K, perkalian konstantanya bisa dikeluarkan, penjumlahan dan pengurangan juga bisa masuk, ya. Ini pengurangan juga berlaku, ya. Nah, sekarang bagaimana jika Fx, Y-nya sama dengan 1? Kalau Fx, Y sama dengan 1, dengan kata lain ini Z sama dengan 1, ya. Z sama dengan 1 itu gimana gambarnya? Z sama dengan 1 itu adalah bidang yang memotong sumbu Z di 1. Jadi kalau misalkan saya punya sistem koordinat di 3 dimensi, nah ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, maka Fx, Y sama dengan 1 ini adalah
fx, y kan sama dengan z ya. Ini adalah z sama dengan 1. Z sama dengan 1 apa? Z sama dengan 1 itu adalah bidang yang motong sumbu z di 1. Jadi misalkan anggap saja ini bidang yang motong sumbu z di 1 ya. Z sama dengan 1. Ininya 1. Nah, jadi bidangnya motong sumbu z di 1. Ini fx, y nya. Jadi fx, y sama dengan 1. Nah, terus gimana integral k kali dA nya? Nah, berarti k ini kan kali, sebenarnya ada fx, y di sini ya. Nah, berarti kan integral rangkap 2 tadi gimana rumusnya? Integral rangkap 2 tadi rumusnya adalah volume sama dengan integral fx, y dA ini atas daerah R. Nah, terus kalau sekarang ditanya integral R K dA, berarti ini artinya apa? Ya, ini artinya berarti fx, y nya sama dengan 1. Kenapa? Karena integral K kali fx, y dA atas daerah R itu sama dengan integral atas daerah R K kali 1 dA ya. Nah, ini sama dengan integral R K dA. Nah, jadi fx, y nya ini sama dengan 1 ya. Nah, ternyata dia sama dengan siapa? Sama dengan apa? Nah, dia sama dengan luas. Jadi ya Z sama dengan 1 itu adalah bidang yang motong sumbu Z di 1. Terus kalau ada integral K dA, ini artinya kok nggak ada fx, y nya? Ini ada ya, fx, y nya adalah sama dengan 1. Berarti K kali 1 dA berarti K dA ya. Nah, terus kalau gitu ini mencerminkan apa? Integral konstanta kali dA itu berarti mencerminkan apa? Dia ternyata mencerminkan kelipatan dari luas alasnya ya, kan dA tadi kan luas alas ya, luas alas dikali kelipatannya sebanyak K. Nah, jadi luas alas dikali kelipatannya sebanyak K, karena kan K nya konstanta bisa keluar ya. Kalau K nya dikeluarkan berarti sama dengan K integral R dA. Nah, dA tadi ingat, dA tadi adalah luas alasnya. Jadi luas alas ini saja ini merupakan luas alas dikali K. Berarti luas alasnya dikali kelipatan K. Gitu ya. Nah, sekarang kalau nggak ada K gimana? Atau kalau K nya 1, nggak ada K berarti artinya apa? K nya sama dengan 1. Jadi kalau misalkan saya punya integral dA R. Nah, ini kan nggak ada K nya nih. Nah, ini ada ini K nya adalah 1. Ya kan? 1 kali dA kan tetap dA ya. Nah, ini K nya 1 kan. Berarti ini mencerminkan apa? Ini sama dengan, ya sudah, ini berarti sama dengan luas alasnya. Nah, dari sini ya, kalau fx-nya tidak ada, bukan tidak ada ya, fx-nya itu sama dengan 1. Nah, berarti artinya integral rangkap 2 ini mencerminkan luas alasnya. Nah, tapi kalau ada fx, y-nya dan bukan 1, maka dia terbentuk volume. Ya, tapi kalau fx-nya sama dengan 1, ya, maka dia adalah luas alasnya, sama dengan luas alasnya. Jadi tidak selalu integral rangkap 2 itu merupakan volume. Ya, bisa jadi dia menyatakan alas. Ya, menyatakan alas. Kapan? Kalau fx, y-nya sama dengan 1 ya. Dan perkalian skalarnya atau K-nya sama dengan 1. Nah, sekarang misalkan ini ya, hitunglah integral rangkap 2 fx dA dengan fx-nya seperti ini. Nah, fx-nya ini kalau digambar, nah, anggap saja seperti ini ya gambarnya. Nah, seperti ini, fx-nya 1/16 kali 64 min 8x tambah y kuadrat. Nah, R-nya dari 0 sampai 4, ini X-nya, berarti X-nya ini dari 0 sampai 4, Y-nya dari 0 sampai 8. Y-nya dari 0 sampai 8. Nah, ini kalau dipartisi menjadi 4 persegi panjang, jadi 8 persegi panjang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 persegi panjang ya. Ada 8 persegi panjang. Coba kita aproksimasi. Kita cek ya. Ini kan disuruh mengaproksimasi ya, jadi bukan nilai pastinya. Nah, kalau mau aproksimasi mana ya, ambil aja di titik ini misalkan diwakili oleh X-nya 1, Y-nya 1 untuk persegi panjang yang ke-1. Untuk balok yang pertama, bukan persegi panjang ya, balok. Jadi ini kan bisa tarik gini berubah balok ya jadinya ya.
Untuk balok yang pertama, X-nya 1, Y-nya 1, maka F11 ini. Ini tingginya, tinggi balok yang pertama. Balok yang kedua diwakili oleh X-nya 1, Y-nya 2. Berapa nih? 1, 2, 3 ya, 3 ya. X-nya 1, Y-nya 3. Maka F13 adalah nomor 16. Ini mencerminkan apa? Tinggi balok yang kedua, diwakili oleh titik ini. Nah, terus yang ketiga, balok yang ketiga, X-nya 1, Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1,5. Nah, ketemu dimasukkan ke sini, X1, Y-nya 5, 81/16. Ini tinggi balok yang ketiga. Nah, diteruskan sampai ada 8 balok. Ini ketemu tinggi masing-masing balok yang diwakili oleh titik-titik ini. Ini XI, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, seterusnya sampai X8, Y8. Tingginya sudah ketemu ya. Nah, terus bagaimana volumenya? Ya, dihampiri karena disuruh mengaproksimasi, berarti integralnya sama dengan jumlahkan 8 persegi panjang 1 sampai 8, jumlahkan semua 138. Jadi kira-kira volume di bawah permukaan ini di atas persegi panjang XY itu adalah 138, tidak kurang dari 138 ya, yang pasti lebih ya. Kenapa? Karena ada lubang-lubang nanti pasti di sini. Ini kalau saya gambar baloknya kira-kira akan seperti ini kan, baloknya akan seperti ini. Nah, jadi ada lubang-lubang di sini yang belum dihitung volumenya ya. Jadi makanya judulnya aproksimasi, yang ditanyakan aproksimasi, perkirakan ya, kira-kira pasti tidak kurang dari 138. 138 ya. Tapi bisa lebihnya berapa nanti kita cari ya, atau kalau kita cari langsung bagaimana, berapa sih volume eksaknya tanpa mengaproksimasi, tinggal dihitung saja. Berarti volume tadi sama dengan integral rangkap 2 F X Y dA. Nah, sekarang atas daerah R. Nah, R-nya siapa? Fx-nya siapa? Fx-nya 1/16 64 min 8x ditambah y kuadrat dA atas daerah R. Nah, ingat dA-nya tadi siapa? dA-nya tadi adalah dx kali dy ya, dx kali dy atau dy kali dx sama saja. Nah, berarti 1/16 boleh saya keluarkan ya. 1/16 integral 64 min 8x ditambah y kuadrat. Nah, ini bebas, bisa dx dy atau dy dx. Saya pilih dx dy. Nah, perhatikan ketika memutuskan, memang dx dy atau dy dx nya bebas, tapi batasnya tidak bebas. Nah, batasnya mengikuti apa yang kalian pilih. Jadi kalau kalian pilih dx dy, maka integral yang terdekat ini batasnya adalah punya x. Nah, yang integral yang terjauh ini juga batasnya punya y. Sebaliknya, kalau tadi kalian milihnya dy dx, dy dx misalkan, berarti integral yang ini batasnya harus punya si y, sedangkan yang terjauh harus punya si x, gitu ya. Nah, sekarang coba kita cek. Karena ini dx dy, maka ini adalah batasnya si x. Batasnya si x dari mana? Dari 0 sampai 4. Nah, berarti dari 0 sampai 4. Nah, dy-nya batasnya adalah dari 0 sampai 8. Berarti dari 0 sampai 8. Berarti sama dengan 1/16 integral 0,8. Nah, perhatikan ini diintegralkan terhadap x dulu ya. Diintegralkan yang terdekat dulu. Terhadap x berarti 64x min 4x kuadrat ditambah x y kuadrat. Y kuadrat ini dianggap sebagai konstanta ya. Dengan batasnya adalah 0, 4 dy. Nah, berarti kalau dilanjutkan 1/16 0 sampai 8. Nah, ini dimasukkan dulu. Berarti ini kalau kita masukkan berarti 64 dikali 4 adalah 256 dikurangi 4 dikali 16 ditambah 4 y kuadrat dikurangi 0 ya. Ingat ini batasnya punya si x ya, jadi dimasukkannya ke x, jangan salah ya. Berarti ini baru dy. Nah, berarti sama dengan 1/16 integral 0,8 4 kali 256 dikurangi 64 ditambah 4 y kuadrat, ini dy.
berarti sama dengan 1/16 0 sampai 8 192 ditambah 4y kuadrat dy ya, baru kemudian diintegralkan terhadap y. Nah, sudah sederhana, berarti 1/16 192y ditambah 4/3 y pangkat 3 dengan batas 0 sampai 8 ya. Berarti ini sama dengan 1/16 192 dikali 8 ditambah 4/3 kali 8 pangkat 3 dikurang 0 ya. Berarti 1/16 dikali 536 ditambah 20/48/3 ya. Berarti volumenya sama dengan 1/16 1536 kali 3 4608 ditambah 20/48/3 berarti sama dengan 1/16 6656/3 atau sama dengan 416/3 ya, 416/3. Ini jawabannya kira-kira kalau desimalnya 138,667. Perhatikan, jadi volume eksaknya itu adalah 416/3. Kalau kita pakai aproksimasi tadi, yang pakai cara ini aproksimasi hanya kira-kira ya, bukan volume eksak, ketemunya 138. Ternyata kurang ya. Kurang berapa? Kurang 0,667. Ditambah 0,667 maka dia ketemu volume eksaknya. Nah, bagaimana cara mencari volume eksaknya? Seperti ini tadi. Nah, ya, tinggal diintegralkan, dA-nya dirubah dx dy atau dy dx ya. Nah, ingat ketika berubah dx dy batasnya hati-hati, batasnya mengikuti dx dy. Siapa yang duluan? Kalau dx berarti ini batasnya x, kalau dy dx berarti ini batasnya y. Yang terdekat ini yang ngikutin batas pengintegralannya ya. Nah, kira-kira demikian video tentang integral rangkap 2. Pada video berikutnya saya akan membahas tentang integral berulang.